Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Asrianto, di video pembelajaran matematika di Asri Channel Math. Video tutorial kali ini kita akan membahas materi transformasi geometri untuk matematika SMA kelas 11 pada subtopik translasi. Kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pembelajaran transformasi geometri terdiri dari kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan masing-masing, yakni menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri, translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Untuk pembahasan kali ini, fokus kita adalah pada bagian translasi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang translasi, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah tentang transformasi geometri itu sendiri. Transformasi geometri telah dikenal sejak lama ya, dimulai dari zaman Babilonia sampai sekarang. Transformasi geometri berkembang menjadi sebuah ilmu yang mempelajari tentang bangun yang bisa ditransformasikan ke dalam sebuah bentuk yang berbeda, dan sifat-sifat bangun tidak terpengaruh karena perubahan yang dilakukan. Oke. Ya, lanjut. Transformasi juga bisa diartikan sebagai suatu operasi yang memetakan setiap titik pada bidang kartesius ke titik lainnya pada bidang tersebut. Misalnya, suatu transformasi T, titik P, X, Y dipetakan ke titik P aksen, X aksen, Y aksen. Jadi ada dua bahagian yang penting pada transformasi, ada titik, namanya titik asal, atau juga disebut sebagai hasil transformasi yang disebut dengan bayangan ya. Kemudian pada pembahasan transformasi geometri ada 4 jenis. Yang pertama translasi, yang kedua refleksi, ketiga rotasi, yang keempat dilatasi. Kemudian gabungan dari beberapa jenis transformasi, nah itulah yang disebut dengan komposisi transformasi geometri. Baik, kita lanjutkan. Tujuan pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas 4 bahagian. Yang pertama, bagaimana memahami translasi yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana menemukan sifat-sifat translasi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual dan pengamatan objek pada bidang koordinat. Yang ketiga, menganalisis konsep translasi menggunakan matriks. Yang keempat, bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi untuk jenis translasi. Untuk memahami lebih jauh tentang translasi, ayo kita mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Nah, sebagai contoh, pergeseran buah catur pada papan catur dalam permainan catur ya. Misalnya kuda bergerak 2 langkah ke kiri, lalu 3 langkah ke atas atau ke bawah. Kendaraan yang bergerak di jalan raya, pesawat terbang yang melintas di udara, bahkan diri kita sendiri yang bergerak kemana saja. Nah, contoh-contoh yang diberikan tadi adalah tidak benda-benda yang bergerak itu kan tidak mengalami perubahan bentuk, hanya dia bergerak mengalami perpindahan posisi saja. Pergerakan perpindahan posisi itulah yang biasa disebut dengan pergeseran ya, perpindahan atau yang disebut dengan translasi. Nah, pembahasan kita kali ini adalah kita asumsikan bahwa pergerakan-pergerakan tersebut akan berada di menggunakan pendekatan koordinat. Misalnya pergerakan ke arah sumbu X positif adalah ke kanan, pergerakan ke arah sumbu X negatif adalah ke kiri. Pergerakan ke arah sumbu Y positif adalah ke atas, dan pergerakan ke arah sumbu Y negatif adalah ke bawah. Nah, 4 bagian itulah yang digunakan nanti dalam mempelajari konsep translasi ya. Nah, perhatikan masalah yang diberikan berikut. Nah, misalnya titik A, 5,2, bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah. Kemudian dilanjutkan kembali bergerak ke kiri 3 langkah dan ke atas 4 langkah. Sketsa pergerakan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Dapatkah ditemukan proses pergerakan titik tersebut? Nah, mari kita mencoba untuk menyelesaikan masalah 1 dengan menggunakan konsep geometri. Perhatikan gambar yang diberikan di bawah ini. Titik A 5,2 itu bergerak ke kiri 6 langkah. Nah, kita lihat pergerakan ke kiri 6 langkah, kemudian pas di titik minus 1 ya, 9,1. Kemudian lanjutkan kembali bergerak ke bawah 1 langkah. Ke bawah itu artinya negatif, ke bawah 1 langkah.
Nah, diperoleh bayangan pertama diperoleh titik D min 1, min 3 merupakan bayangan yang pertama ya, atau titik setelah mengalami perpindahan atau mengalami pergeseran. Nah, setelah itu dilanjutkan bergerak kembali 3 langkah ke kiri. Nah, ke kiri artinya ke kiri 3 langkah ke kiri, kemudian naik ke atas 4 langkah. Nah, posisi titik akhir adalah di titik C minus 4,1. Nah, titik terakhir inilah yang disebut sebagai titik akhir atau bayangan akhir yang diperoleh dari permasalahan yang diberikan ini. Nah, seperti ini bisa digambarkan dalam bentuk kalimat ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kita akan coba menggunakan bentuk matriks ya, posisi pergerakan yang pertama. Nah, ini dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Titik A-nya adalah 5,-2 dituliskan dalam bentuk matriks. Bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah dapat dituliskan dalam bentuk pergeseran menggunakan simbol penjumlahan ya. Ini menunjukkan bahwa dia ke kiri minus 6, ke bawah minus 1. Nah, setelah itu dijumlahkan menghasilkan minus 1,3. Artinya diperoleh titik B yang sama. Nah, pergeseran yang kedua, pada poin titik min 1,3 kembali mengalami penggeseran ke kiri 3 langkah dan ke atas 4 langkah. Nah, ini dapat digambarkan dalam bentuk matriks juga untuk memudahkan, sehingga hasilnya seperti ini, diperoleh min 4,1 ya. Sehingga posisi akhir titik tersebut adalah di titik C minus 4,1. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, berikutnya jika diberikan permasalahan yang kedua, diketahui titik P minus 5,4, Q minus 6,3 dan R 2,1 adalah titik-titik pada segitiga PQR. Jika segitiga PQR ditranslasikan menjadi segitiga P aksen Q aksen R aksen dengan translasi 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Tentukan koordinat P aksen Q aksen dan R aksen. Nah, untuk memudahkan kita menyelesaikan masalah ini, kita bisa menggunakan bantuan gambar ya. Perhatikan gambar titik-titik. Kita terlebih dahulu melukiskan titik PQR dalam bentuk gambar bentuk sebuah segitiga PQR. Kemudian setiap titik akan dicari translasinya dengan cara digeser 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Nah, misalnya titik P. Titik P minus 5,4 akan digeser ke kanan 4 satuan, kemudian digeser ke bawah 3 satuan, maka pada gambar tersebut diperoleh bayangan titik P aksen yaitu min 1,1. Maka dengan cara yang sama juga dapat kita lakukan pada titik R dan titik Q. Nah, sehingga hasilnya membentuk juga bayangan segitiga ya yang sama, sehingga bisa dilihat yang jelas pada gambar. Untuk memahami lebih jelas, dapat kita menggunakan bentuk aljabar dengan menggunakan pendekatan matriks ya. Perhatikan tabel yang diberikan. Misalnya titik awalnya adalah P minus 5,4, translasinya dapat dituliskan dalam bentuk matriks 4 minus 3. Nah, dan prosesnya dapat menggunakan proses penjumlahan, yakni minus 54 ditambahkan 4 dengan min 3. Hasilnya adalah min 1, 1. Ini kan sama dengan hasil yang diperoleh dengan menggunakan gambar. Sehingga titik bayangan atau titik akhir dari P adalah P aksen 1,1. Nah, hal ini sama juga pada titik Q dan titik R. Masing-masing titik Q memiliki bayangan minus 2,6, sedangkan titik R memiliki bayangan 6,-2. Oke, seperti itu. Berdasarkan pengamatan pada masalah 1 dan 2 yang diberikan, dapat ditemukan sifat translasi geometris sebagai berikut. 1. Objek yang digerakkan arahnya sama. Kedua, ukuran dan bentuk objek asal sama. Yang ketiga, objek menghadap arah yang sama. Yang keempat, setiap bangunnya tidak berubah. Nah, secara umum dapat diperoleh konsep translasi sebagai berikut. Titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, AB menghasilkan bayangan aksen X aksen, Y aksen. Dapat dituliskan dalam bentuk matriks, yakni X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Nah, sudah dipahami bahwa X, Y adalah titik asal, sedangkan A dan B adalah translasi yang diberikan. Nah, sebagai contoh, saya berikan sebagai contoh yang pertama,
titik A 2,3 ditranslasikan matriks T min 3, 4. Tentukan bayangan titik A. Nah, bagaimana menentukan bayangannya? Nah, menggunakan rumus untuk penyelesaian ini kita dapat menggunakan bentuk matriks yang dikemukakan pada slide sebelumnya ya. Pada slide sebelumnya, nah, kita bisa menggunakannya. Perhatikan bahwa X aksen X adalah bayangannya, X dan Y adalah titik asal, dan AB adalah translasinya. Sekarang kita substitusi masuk nilai-nilai yang ada. Titik A adalah 23, kemudian T-nya adalah min 3, 4. Nah, setelah itu dijumlahkan saja ke 1. Nah, dengan demikian bayangan titik adalah min 1,7. Contoh yang kedua. Diketahui titik P minus 5,8 adalah bayangan dari titik P min 12,3 oleh translasi T AB. Tentukan nilai A dan B yang memenuhi. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah nilai translasinya. Ya, translasinya yang ditanyakan. Nah, artinya konsepnya sama. Menggunakan juga rumus yang sama, tinggal kita operasikan. X aksen, Y aksen adalah bayangannya sudah diketahui minus 12 dan 3. X, Y bendanya adalah min 5,8. Nah, ini A dan B ini yang ditanyakan. Nah, setelah menggunakan bentuk matris, nah kita operasikan, ya diperoleh A dan B adalah minus 3, minus 7, kemudian minus 7 dan 5. Nah, dengan demikian jawabannya adalah nilai A minus 7, nilai B minus 5. Oke, berikut. Misalnya kita mempunyai segitiga ya, ABC dipetakan kebayangannya oleh suatu translasi yang memetakan titik A ke titik B. Koordinat-koordinat titik A, B, dan C berturut-turut adalah 2,5, 3,1, dan minus 2,4. Tentukan pemetaan yang mewakili translasi itu. Carilah koordinat dari A aksen, B aksen, dan C aksen yang merupakan bayangan-bayangan dari A, B, dan C. Nah, maksud dari soal ini adalah translasi yang memetakan titik A ke titik B. Berarti yang menjadi bayangannya adalah titik B. Nah, sekarang kita cari dulu translasinya. Karena titik B merupakan bayangan dari titik A, maka translasinya adalah kita dapat menuliskan dalam bentuk matriks tadi ya. 31 adalah titik asal, kemudian bayangannya ya. Ini titik B adalah sebagai bayangan. Titik asalnya adalah 2,5 dan AB. Ini adalah translasinya. Dengan di substitusi kita peroleh titik translasinya adalah min 1 dengan 4. Nah, setelah didapat min 1 dan 4 translasinya, maka kita bisa menentukan bayangan dari titik-titik yang lain. Bayangan dari titik B, bayangan dari titik C. Nah, itu hal tersebut kita dapat menuliskannya supaya lebih mudah menggunakan tabel ya. Nah, seperti ini prosesnya. Nah, titik A 2,5, kemudian translasinya adalah min 1, 4, dapatlah bayangan 1,9. Kemudian titik B 3,1, ya jelas ya, hasilnya tadi sama dengan 2,5. Titik C min 2,4, dari bayangannya menggunakan bentuk matriks adalah min 24 tambah min 1,4, hasilnya adalah min 3,8. Saya kira begitu, mudah ya, bisa dipahami. Terakhir contoh yang keempat. Misalnya kita ingin menentukan bayangan bukan lagi titik tapi berupa garis ya. Misalnya garis K dengan persamaan X tambah 2Y sama dengan 4 ditranslasikan dengan T 1 min 3. Tentunya ini digeser ke kanan 1 satuan, geser ke bawah 3 satuan. Tentukan bayang garis tersebut. Nah, karena yang ingin diselesaikan adalah sebuah garis, maka konsepnya sama. Kita harus menentukan bayangan titiknya dulu. Titik yang mewakili salah satu titik yang mewakili garis X tambah 2Y sama dengan 4. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan soal tersebut adalah sebagai berikut. Kita asumsikan atau kita misalkan titik A, X, Y itu memenuhi persamaan K. Persamaan dari X tambah 2Y sama dengan 4. Nah, sehingga kita dapat menuliskan dalam bentuk matriks sebagai berikut. Jadi X aksen, Y aksen, kemudian X, Y ini sendiri adalah titik yang diambil tadi, dan translasinya adalah 1 dengan min 3. Setelah diproses, hasilnya adalah X aksen sama dengan X tambah 1, Y aksen sama dengan Y kurang 3. Maka dari sini kita peroleh persamaan X aksen sama dengan X tambah 1, atau X sendiri adalah X aksen kurang 1. Y aksen sama dengan Y kurang 3, atau Y sendiri adalah Y aksen tambah 3. Yang asumsikan persamaan kedua. Persamaan 1 dan 2 inilah yang akan kita
manipulasi, kita substitusi nanti ke persamaan garisnya. Nah, kita substitusi persamaan 1 dan 2 ke garis K, X tambah 2Y sama dengan 4, maka kita peroleh hasil sebagai berikut. Di X aksen kurang 1 tambah 2 kali ya, Y aksen tambah 3 sama dengan 4. Setelah diproses, diperkalikan, dioperasi secara aljabar ya, didapatlah hasil dari X tambah 2Y sama dengan min 1. Nah, yang terakhir, itulah yang merupakan bayangan garis tersebut oleh translasi P1 minus 3. Oke, saya kira gampang kan, bisa dipahami. Saya kira demikian. Nah, untuk lebih memahami, kita bisa Anda bisa berlatih mengerjakan soal yang diberikan ini. Mudah-mudahan tutorial kali ini dapat bermanfaat untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Demikian untuk video tutorial kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.